Tes, halo. Oh ya, sudah dengar. Wes ngerekod tadi. Sudah ya. Oke. Sudah ya, persiapan ya. Oke, sudah live. Sudah live? Ya, live. Namanya sudah kan? Ya, live. Nanti mau nyuruh berdiri, lihat depan ya, menyanyikan yang lantang ya. Oke. Sudah direkod? Rekod. Ya. Sudah? Jalan ya. Kalau naik Pak Widi ke sana, ya ikut ke sana. Sudah ya, kita mulai. Terima kasih. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semangat luar biasa. Jadi masih tetap semangat ya. Nah, nanti sebelum kita mulai seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas teman-teman dipimpin dulu berdoa ya. Teman-teman persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar mengenal tentang seni. Ada yang sudah tahu atau masih ingat pelajaran minggu kemarin tentang apa? Apa ya? Ada yang sudah belajar nggak? Seni grafis. Nah, seperti yang kemarin Pak Yudi jelaskan naik grafis, nanti kita bahas tuntas. Nah, sebelum itu supaya kita mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi, kita akan menyanyikan seperti biasa ya. Di sebelum pembelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tolong semuanya berdiri. Diikuti dengan lantang dan penuh hikmat. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, yang duduk. Sebelum ke pembelajaran, Pak Widi akan mengecek kehadiran kalian. Siapa sih hari ini yang nggak masuk ya? Sekarang kan sudah beralih dari musim panas ke musim penghujan. Nah, kalian sudah kelas 9, harus menjaga kesehatan ya. Itu.
Jadi kurangi minum es. Nanti biar apa? Enggak kita sakit. Jangan sedikit-sedikit sakit pilek izin nggak masuk. Jangan seperti itu ya. Jadi kalau bisa sekolah ya mending kita sekolah. Tuh. Abra Kirana? Ahmad Erlangga? Afrilian? Nggak masuk ya? Kenapa? Sakit? Sakit. Izin. Oh ya. Sakit. Oh izin sakit ya. Almira? Atta? Aulia? Kusnul? Cynthia? Jone? Kaisia? Gak masuk. Sakit apa? Pilek. Oh ya kayak gitu ya. Mungkin banyak minum es ya. Nah. Karisma? Lovely? Margareta? Gak masuk. Kemana? Ada keterangan? Bolos, Pak, bolos. Bolos? Ya. Nah itu jangan kamu tiru ya. Tuh. Tadi cari teman itu yang mengajak kebaikan. Teman bolos itu laporkan. Aldiansyah? Dir. Nabil? Raka Dwi? Samragil? Siska? Vivi? Ya. Oke, supaya kita lebih semangat belajar. Nah, silakan kalian berdiri. Kita ice breaking dulu ya. Nah. Masih semangat kan? Masih. Nah, biar tambah semangat, kita ice breaking dulu. Oke, semua berdiri. Nah, biasanya kalau kita belajar itu yang capek apanya sih? Pundak. Terus tangan capek. Capek menulis, masa capek? Nah, tangan capek mungkin terus. Apa lagi? Lehernya kaku-kaku. Nah. Wis, tangannya rileks, berdiri, hadap depan semua. Kita renggangkan tangan kita gini, ya, rileks. Itu. Sampai tangan kita merasa agak kesemutan. Nah, jadi gerakan gini. Oke. Naik ke atas. Oke. Sudah mulai enak, nggak kaku-kaku? Sekarang diam gini. Yang laki-laki pegang pundak teman kalian yang laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Pundak silakan hadap menyamping atau memutar. Silakan pegang pundak teman kalian. Sudah? Pijit teman kalian yang enak, silakan. Ayo, yang enak lo ya. Pijit yang enak, ayo yang enak. Pijit yang enak, ya. Nah ini. Ayo Atta, pijit yang benar. Nah, itu. Kalau kalian pengen dipijit temenmu enak, ya pijit teman kalian yang enak juga. Pijit terus yang enak. Vivi, ayo. Nanti nggak enak temenmu, nggak enak juga nanti. Nah, silakan. Oke, pundak ke tangan sebelah samping kiri kanan, pijit teman kalian. Oke, sudah merasa masa rileks? Nggak kaku lagi? Oke, sekarang bergantian temenmu. Wes, pijit yang enak teman kalian ya. Ayo, Natus. Pijit yang enak. Kalau kalian pengen dipijit enak, pijit teman kalian yang enak. Oke, terus ke samping tangan kiri kanan, pijat yang enak. Nanti biar pembelajaran kita juga serius ya. Nah. Oke, sudah cukup. Nah, silakan ada depan. Gimana? Sudah rileks? Nah, bagus. Tambah semangat. Oke, sekarang gini. Untuk biar kita lebih fokus, nah, pasang kuda-kuda. Pasang kuda-kuda. Tangan kanan ke depan. Nah, putar ke depan, silakan. Ayo, putar ke depan. Bisa kan? Oke, stop kembali. Kuda-kuda lagi. Tangan kiri, putar ke belakang. Bisa?
Nah, ini supaya apa? Tangan kita, otak kanan kita bekerja dengan tangan kita. Jadi kita lebih enjoy nanti. Sekarang berbarengan, tangan kanan ke atas, ke depan, putar ke depan, yang kiri ke belakang, bareng-bareng. Silakan. Bareng-bareng. Bukan gini ya, bukan gini. Yang kanan ke depan, yang kiri ke belakang. Bisa? Ayo. Bukan gini ya, ayo. Kanan depan, kiri ke belakang. Sudah, kembali ke putaran kebalikannya. Yang kiri ke depan, yang kanan ke belakang, bareng-bareng. Oke, bisa? Nah. Oke, sudah, wis cukup. Ya, itu. Wis semangat kan? Sudah rileks. Silakan duduk, dipersiapkan buku SBK-nya dikeluarkan. Oke, lancar. Kemarin kita sampai ke materi apa? Masih ingat semuanya? Seni grafis. Iya. Kemarin seni grafis masih hafal nggak kita belajar apa? Ada yang seminggu ini belajar dibaca-baca bukunya? Loh, nggak ada yang baca-baca di rumah? Terus di rumah ngapain? No, ya harus belajar ya. Di rumah kan banyak waktu luang, itu gunakan sebagai waktu untuk belajar. Itu. Pak Idi akan mengulas mengenai minggu depan tentang seni grafis. Nah, di sini nanti kemarin sudah Pak Idi sampaikan di minggu kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan apa? Praktik. Praktik apa? Membuat pin. Bawa bahannya semua? Nanti disiapkan. Sekarang bukunya dikeluarkan dulu. Nah, silakan dilihat di layar depan. Oke? Seni grafis. Kalau kita melihat gambar itu, ada 4 gambar. Kalau kalian masih ingat di materi minggu kemarin, gambar pertama itu kemarin mengenai apa ini? Apa itu? Semuanya itu grafis. Apa? Ini kemarin menggunakan bahan apa? Logam ya. Nah, itu menggunakan bahan logam. Jadi logamnya itu dengan cara ditorehkan atau ditekan menggunakan benda tajam yang keras itu. Sehingga apa? Membentuk goresan. Nah, yang kedua apa? Sablon. Ini yang biasanya kita sering melihat ya. Familiar. Kenapa? Karena sablon itu semuanya kan punya pakaian kan, baju, dan bajunya pasti punya gambar atau desain, pasti itu. Nggak ada kan kaosmu yang polosan di rumah? Ada. Nah, lebih bagus polos apa ada motifnya? Ada motifnya. Nah, itu dengan cara sablon. Nah, besok ini yang kita praktekkan juga. Jadi di materi grafis itu ada beberapa praktek. Nanti Pak Yudi akan menekankan ke praktek. Nanti kamu biar mempunyai pengalaman. Kenapa? Di dunia saat ini, itu yang dibutuhkan adalah apa sih? Yaitu skill. Tahu skill? Apa skill itu? Kemampuan. Kalau kamu punya kemampuan, kamu akan dicari orang atau perusahaan nanti. Karena kamu punya skill. Bayangkan kalau kita nggak punya kemampuan. Orang nggak mencari kita, kita yang mencari orang. Susah nanti. Jadi kita harus mempunyai skill. Nah, nanti akan Pak dipraktekkan, demokan dulu. Kemudian kamu akan mengikuti praktik ini. Nah, nanti kalau sudah bisa, kita belajar berwirausaha juga di sini. Nanti bisa kamu tawarkan ke guru-guru atau ke teman-teman lain. Seperti itu, ya. Nah, sekarang Pak Idi pengen tanya sih. Ada yang tahu nggak kira-kira? Nanti ada nilai plus yang mau jawab. Sebentar. Semakin kamu sering jawab, nanti poin nilaimu akan semakin banyak ya. Itu menambah untuk nilai kalian. Seni grafis itu apa sih? Ada yang menjawab? Si Cynthia? Yang keras? Karya? Karya seni rupa yang dibuat melalui proses cetak. Betul. Absen berapa? 10. Absen 10.
Yang kedua, karya dari seni grafis itu apa aja sih? Ayo, siapa yang tahu nggak? Kemarin kita bahas grafis. Ya, Ata? Spanduk, majalah, koran, kalender, sabun kaos, undangan. Undangan, betul. Nah, dan lain-lain. Jadi karya grafis itu apa sih? Banyak. Nah, nanti kita praktekkan salah satu. Ada beberapa yang kita praktekkan. Itu. Jadi ini semuanya ada yang prosesnya manual, ada yang digital. Nanti kita praktek yang digital. Kenapa yang digital? Karena sekarang dunianya serba digital. Semuanya pegang HP kan? Nah, kira-kira HP-mu di rumah itu untuk apa sih? YouTuber. Ngedit apa? Video, CapCut. Nah, yang hobinya ngedit video pakai aplikasi apa? CapCut, terus? Motion, terus? InShot. Ada yang pakai KineMaster? Kalau Pak Widi pakai KineMaster, salah satunya seperti itu. Nah, itu. Jadi yang namanya HP, kenapa dikatakan smartphone? Karena itu adalah sebuah gadget yang sebenarnya itu pintar. Jangan punya HP terus hanya dipakai foto-foto gini aja. Atau sosmedan, ya. Berarti kamu nggak bisa memanfaatkan. Kemarin kan kita sudah buat desain. Desainmu jadi nggak? Sudah pun kemarin desainnya? Nah, ini adalah fungsi dari sebuah gadget. Kemarin kamu mempraktekkan ini di gadget. Kemarin pakai apa gadgetnya? Aplikasi apa? PixArt. Nah, ini kita pakai HP bisa membuat desain ya, pakai PixArt ini. Kemudian kita print. Nanti kita praktekkan. Nanti Mbak dicek per kelompok apakah ada yang nggak membawa. Bagus, disimpan dulu. Next. Nilai plus lagi yang mau menjawab. Bagaimanakah karya seni grafis dibuat? Ayo, angkat tangan. Ya, sis. Dengan proses cetak yaitu cetak data, Hah? cetak dalam, cetak tinggi, cetak sari. Nah, betul ya, berarti masih ingat. Jadi, proses dari karya seni grafis dibuat dengan apa sih? Dicetak. Apa itu dicetak? Digandakan. Ya, ada 4 teknik. Itu kemarin kita sudah bahas juga. Nanti Pak Edi akan mereview juga. Betul? Absen berapa? Absen 29. Oke. Di manakah kita menemukan karya-karya dari seni grafis? Angkat tangan. Ya, yang keras. Di jalan-jalan di sekolah. Kalau di jalan itu di apa kira-kira ya? Baliho. Ah, betul. Baliho, kayak banner, spanduk, itu jalan-jalan. Dan itu membuatnya dengan proses cetak. Seperti itu ya. Kalau di sekolah, kalender, poster, buku pahlawan, ya itu betul. Jadi pokoknya kamu lihat sesuatu yang ada cetakannya, jadi banyak diulang-ulang, itu adalah menggunakan teknik cetak, betul ya. Nah, ini kemarin sudah dibuka bukunya. Kemarin yang belum sempat nyatet, silakan dicatat ya. Biasakan mencatat. Pak Yudi sering mengatakan seperti itu ya. Biasakan mencatat. Dengan mencatat itu kita akan melatih apa yang pertama, tulisan tangan kita. Semakin sering kita nyatat, semakin rapi. Yang kedua, dengan mencatat itu kita mudah mengingat. Ya, karena apa? Kita melihat visualnya, kemudian kita langsung mencatat. Otomatis kita bisa mudah mengingat daripada cuma membaca. Jadi sering-sering kamu catat. Dan kalau menemukan poin penting, itu kamu kasih garis bawah atau kamu stabilo. Kayak seperti istilah asing, atau pengertian, jenis, ciri-ciri, dan lain. Itu kamu kasih warna lain, seperti Pak Widi ya. Itu kan warna-warni ya, ada yang merah, ada yang garis. Nah, itu untuk apa sih? Memudahkan kita dalam belajar. Jadi itu. Ini contohnya, dilihat. Nah, dah. Cetak itu menggandakan. Tahu menggandakan? Apa itu? Menggandakan, digandakan. Itu diperbanyak, ya. Meniru, mengcopy, menggunakan sebuah acuan. Nah. Sekarang kalau kamu pengen foto kan gampang kan, tinggal jepret, jadi kan. HP-mu bisa menyimpan ribuan foto. Ya apa enggak? Nah, dulu sebelum ada HP, kira-kira orang kalau pengen foto diapakan sih? Kalau pengen memfoto sebelum ada HP, pakai
pakai kamera, ya, kamera SLR atau yang manual itu. Nah, di dalam kamera itu ada yang namanya ini, pernah lihat nggak? Apa ini? Pernah lihat? Foto acuannya klis atau klise. Nah, dulu kalau orang pengen moto, ya harus punya klisenya. Ini yang ada di dalam kamera, ya. Kalau kamu pengen mencetak hasil fotonya, ya harus bawa klisenya. Ini yang namanya acuannya. Kalau nggak punya acuan, kita nggak bisa mencetak. Itu ya. Kalau sekarang kan pakai HP, berarti acuannya apa? Kalau pengen mencetak fotomu pakai HP, berarti acuannya galeri, printer. Acuan itu yang dapat menghasilkan foto atau gambar. Ya berarti apa? HP-mu itu, ya kamera HP-mu itu atau memory card-nya itu acuannya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, sablon acuannya screen. Nah, itu yang kita praktekkan besok juga. Jadi ada beberapa praktek ya. Itu. Pernah melihat orang nyablon nggak ya? Pernah. Sulit apa mudah kira-kira nyablon? Nah, sulit. Pernah mencoba nggak kira-kira? Kalau belum pernah nyoba, jangan sekali-kali bilang sulit ya. Itu akan menjadi sugestimu nanti, akan sulit beneran ya. Jadi kalau belum pernah nyoba, ya kamu bilang aja mudah gitu aja ya. Sudah dicatat? Next. Ini kemarin sudah ya, sudah dicatat kemarin? Sudah paham? Ini besok yang keluar di ulangan PAS ya. Tadi dipelajari. Nah, kayak Pak Widi seperti ini. Kalau kalian menemukan poin penting dalam sebuah catatan, bisa kamu warna-warnai di bukumu. Biar apa sih? Bukumu itu menarik. Kalau kamu menyatat pakai bolpen hitam saja, pengen buka pun aras-arasan, ya apa enggak? Bosen. Apalagi catatannya banyak yang perlu dibaca, hitam semua, ya cepat bosen kita. Jadi boleh kita kasih permainan warna seperti ini biar menarik. Kamu kasih bagan-bagan, bikin skema, itu biar bukumu menarik dan kamu pengen semangat untuk membaca. Itu ya. Ini kemarin juga sudah. Nah, jadi penemuannya itu. Seni cetak itu adalah karya seni yang cukup tua juga usianya ya. Nah, negara yang memiliki sejarah tentang seni cetak yang sangat penting yang perlu kita ingat adalah negara Cina. Cina. Kenapa Cina itu dikatakan merupakan salah satu negara yang penting dalam ilmu cetak? Apa kira-kira? Ada spidol nggak ya? Kalau kita ingat Cina saat ini ya, negara Cina tahu kan? Di mana letaknya Cina itu? Mana? Atas. Kalau di map atau peta? Negara Cina adalah negara yang memiliki populasi yang sangat banyak, itu Cina. Nah, Cina diperhatikan itu dari dulu adalah negara yang sangat, kalau dikatakan dalam sejarah itu negara ya yang memiliki peradaban sangat maju ya dibandingkan negara lainnya. Negara lain belum mengenal seni cetak, negara Cina sudah menghasilkan alat cetak dan dapat memproduksi seni cetak atau grafis. Itu Cina. Nah, sekarang buktinya apa sih yang kamu ketahui? Tahu nggak? Produk yang dihasilkan di Cina dan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Apa kira-kira? Di kelas ini yang kita pakai pasti ada yang made in China. Tahu apa itu? Apa? Made in China. Proyektor ada, mungkin kipas angin, ya. Peng-HP, casing HP itu banyak yang made in China. Peralatan di rumahmu, ya, elektronik banyak yang made in China. Mainan adikmu yang berbahan karet atau plastik itu made in China semua. Ya. Ada HP yang jiplakan Cina. Tahu iPhone kan? Nah, ada jiplakannya iPhone.
Dari dulu zamannya Nokia, kemudian BlackBerry sampai sekarang, Cina selalu jiplak karya-karya itu. Motor ada yang jiplakan Cina, ya, sampai motor sport juga. Nah, Cina terkenal dengan ilmu cetaknya. Kenapa? Cina yang memulai dulu ilmu cetaknya. Ya, itu Cina. Makanya kenapa negara kita itu banyak produk Cinanya itu diimpor dari sana. Kenapa? Harganya sangat murah. Yang namanya harga murah, kita pasti pengen beli, ya kan? Nah, itu Cina. Next, selanjut. Ini kemarin sudah ya. Tadi temanmu sudah menjawab. Seni cetak ada 4. Ada cetak tinggi, cetak dalam, kemudian cetak datar, dan cetak saring. Ada yang ditanyakan dari sini? Ya, Cynthia? Karya? Karya Etsa itu apa? Nah, perhatikan. Etsa, perhatikan. Lihat depan semua. Etsa termasuk teknik seni cetak apa? Cetak dalam. Nah, perhatikan. Etsa itu atau nama lainnya itu etching tekniknya ya, etching atau etsa. Nah, biasanya itu ini sifatnya adalah korosi. Tahu korosi? Korosi itu dapat meleburkan sebuah logam. Kalau logam itu kita celupkan ke dalam larutan etsa, logam itu lama-lama akan hancur kayak sendok atau uang koin. Kamu masukkan ke etsa itu cairannya akan hancur kayak cairan HCl gitu ya. HCl itu cairan keras. Bahan kimia betul. Tadi pengen mempraktekkan itu, kita bikin sebuah kerajinan perhiasan kayak gelang atau cincin dengan teknik etsa. Tapi dipikir-pikir itu bahaya. Takutnya apa? Kena kulit. Jadi Pak Yudi cancel praktek itu. Mungkin next time ya. Sebenarnya itu bagus karyanya, buat perhiasan itu bagus dengan teknik etsa. Kemudian misalkan sendok yang pengen dikasih nama ataupun yang cowok-cowok ini pernah kan lihat kayak pedang ya atau pisau yang ada namanya, pernah lihat? Nah, itu dengan teknik etsa. Tinggal dicelupin aja, nanti dia akan korosi, akan menghasilkan sebuah cekungan. Itu namanya teknik etsa. Ya, dulu juga dia pernah kejadian etsa, bahayanya gitu. Digunakan untuk sesuatu hal yang berbahaya. Makanya etsa ini, HCl ini nggak dijual bebas. Itu lautan kimia. Ya, hanya dijualkan di toko-toko tertentu. Bahaya seperti itu. Jadi kalau kita praktek ini harus pakai kacamata pelindung. Ya, pakai sarung tangan. Tuh. Betul, bagus pertanyaannya dari Cynthia tadi ya. Ini yang cetak datar kemarin sudah. Nah, kita sekarang ke lanjutannya gini, screen. Nah, perhatikan. Ini besok yang kita praktekkan juga. Jadi biar kamu dapat ilmunya juga ya. Kenapa Pak Edi mempraktekkan ini? Karena ini yang populer saat ini, sablon. Kita nggak lepas dari yang namanya sablon. Pakaian kita, kaos kita pasti ada desainnya. Itu tadinya sablon. Nah, diperhatikan. Jadi sambil dicatat ya, silakan. Nanti sambil Pak Edi jelaskan. Ada nggak kelas ini yang pernah menyablonkan kaos di orang? Nggak pernah? Besok setelah praktek ini, kalian coba nyablon di rumah sendiri ya. Jadi kita harus nyoba dulu. Ini gampang caranya, nanti kita praktekkan juga. Yang kamu lihat gambar itu adalah gambar dari yang kiri itu screen ya. Yang namanya screen itu ada kerapatannya. Itu. Kamu nyablon kaos sama nyablon di plastik ataupun di kardus, di handuk, itu screennya yang berbeda-beda. Loh, kenapa screennya berbeda-beda? Ini dilihat. Ini namanya adalah ukurannya screen. Screen kan sebuah kayu yang dibentangkan kotak itu kemudian dilapisi pakai kain kan.
Nah, kain itu berpori atau kainnya itu punya kerapatan atau lubang kecil-kecil. Jadi ada yang lebih rapat, ada yang lebih besar. Itu tergantung kita mau nyablonnya di mana. Ini ya, ada T24 sampai T200. Tahu nggak T itu apa kira-kira? Tik. Apa itu tik? Ukurannya screen. Kalau kamu beli screen di orang, misalkan ke toko, Pak beli screen, yang jual pasti ngomong gini, ukurannya berapa? Nah, itu. Loh Pak, kok ukurannya berapa? Iya, karena apa? Sablonnya itu medianya itu banyak. Ya. Ini Pak Edi membawa contohnya di beberapa media. Nah, ini hasil karya dari teman-temanmu yang ikut ekskul sablon. Ada di media topi. Keren nggak kira-kira? Nah, kalau kita bisa sablon, ini bisa kita desain suka-suka ya. Kalau kamu punya grup apa gitu, sholawat misalkan, di sablon grup sholawatmu, sangat gampang kayak gini. Ada juga ini, Pak dikasih contoh. Ini semuanya karya dari teman-teman yang ikut ekskul sablon di sekolah kita. Nah, bagaimana dengan kualitasnya? Sama dengan kaos distro. Nih. Ada yang ikut ekskul sablon kelas ini? Nggak ada. Oh ya, kalau penasaran ikut. Nah, nanti kita bikin gini ya. Persebaya. Kenapa kita nyablon ke orang kalau kita bisa? Ya kan gitu. Nah, ini yang suka sholawatan ada gini ya. Ini hasil dari karya anak SMP. Ya, teman kalian gitu. Mudah opo gampang ini buatnya? Mudah apa gampang? Mudah. Jangan pernah bilang sulit kalau belum mencoba. Ini ya. Ada banyak Pak, ini cuma beberapa aja yang dibawa. Apa ini? Kira-kira diapakan ini kok ada gambarnya? Di sablon. Nah, kayak gini. Ini ya. Jadi ini pesanan dari temanmu yang ikut ekskul juga. Nah, ini ya. Bagaimana cara membuat sablon? Tergantung kita bikin apa. Sablon ada dua ya. Dilihat depan. Ada sablon manual, ada sablon digital. Nah, apa itu manual, apa itu digital? Perhatikan. Kalau yang manual itu sebelum ada digital, itu manual dulu ya. Orang Cina dulu pertama kali mencetak itu tekniknya manual. Nah, harus menggunakan tenaga manusia. Kayak yang kita perhatikan besok pakai screen, kita gesut gini. Nah, kalau yang digital menggunakan mesin. Yang namanya digital itu memudahkan pekerjaan manusia. Jadi kita pakai mesin aja. Jadi kayak ini, itu pakai mesin. Nanti bisa kita praktekkan. Itu sangat mudah mempraktekannya. Ya, ini. Jadi next time kalau pengen Pak aku penasaran ya ikut aja ekskul, nanti kita praktek sama-sama. Ini juga pakai digital karena sekarang zamannya digital. Jangan sampai kamu ketinggalan sama yang namanya digital. Pak aku nggak bisa pakai HP, ketinggalan kamu berarti. Ya, kamu manfaatkan HP-mu untuk apa? Untuk kayak gini. Jangan cuma game-gamean kemudian foto-foto. Jadi kamu manfaatkan. Ya, kalau kamu bisa digital. Gampang nanti kamu mendesain atau membuat ini sangat gampang. Oke? Silakan. Ada yang tanya lagi? Gak ada? Sudah catat semua kan? Nah, jadi gini, perhatikan T24. Lupa kok ukurannya kok ada yang kecil, ada yang besar. Kira-kira kalau ukurannya semakin besar, kira-kira apa? Pori-porinya makin besar apa kecil? Kecil. Betul ya, lihat depan. T200 artinya apa? Satu untaian benang di screen tadi ya, itu diuntai sebanyak 200 helai benang. Ya. Jadi semakin rapat. Kalau T24 berarti apa screennya? Pori-porinya besar. 1 cm diuntai dengan 24 helai. Jadi pori-porinya besar. Nah, kalau ini digunakan untuk sablon yang pori-porinya besar, yang ngeblok. Kayak sablon glitter,
Pernah nggak lihat kaos itu yang sablonannya mengkilap kelap-kelip? Nah, itu pakai itu harus besar lubangnya. Pernah nggak sablonannya yang lihat yang kecil-kecil? Kayak segini misalkan tulisan kecil-kecil. Itu harus pakai yang T200 atau raster itu. Jadi rapat. Buat tulisan kecil itu bisa. Itu ya. Ada yang tanya lagi? Nggak ada? Sudah tulis ya? Oke. Kalau nggak ada, sudah siap praktek semua? Bahan-bahannya bawa semua? Kemarin yang diperlukan apa aja sih bahan-bahannya? Sambil dipersiapkan, Pak Udi pengen ngecek satu-satu. Sudah siap bahan-bahannya? Apa aja? Ya, desainnya mana? Desain? Ini. Oke. Ini ajuan di air mau air. Nah, nih. Kelompokmu ini kebanyakan apa desainnya? Sholawat kah? Ya. Ya, Ya. Nah, kemarin gini. Kemarin kan Pak dibilang buat konsep desainnya. Kelompokmu ini ada yang bikin konsepnya sholawat. Jadi sholawat mungkin dia suka senang sholawat ya. Itu boleh. Dipersiapkan sambil dipotong ya. gunting, Pak. Digunting yang rapi. Ini tentang apa kemarin konsepnya, temanya? Apa itu? K-pop ya? Oh ya. Nah, dilihat teman-temanmu ya. Ini ada yang mencetak desainnya K-pop. Siapa yang favorit kalian? Apa? Seventeen. Oh, Pak Udi nggak hafal ya. EXO. Oh ya. Biasanya perempuan-perempuan nih suka itu ya. K-pop. Oke, dipersiapkan, digunting yang rapi. Pak Udi sama memantau yang lainnya juga. Ini tentang apa kemarin desainnya? K-pop juga. Oke. Oh, ada yang sholat juga. Betul, bagus. Kemarin desainnya pakai apa aja tadi? Pisart. Terus yang lain ada pakai aplikasi lain? Pakai Ibis. Oh, bagus. Nah, itu. Jadi kita harus belajar menggunakan HP ya. Tuh. Oke, disiapkan, dipotong yang rapi. Ayo, next kelompok ini. Desain tentang apa kemarin? I love Spenari. Oh, berarti suka ya dengan sekolah gitu. Ya, harus bangga dong. Mana? Nah, ini. I love Spenari. Bagus ini. Ini dibuat pakai apa kemarin aplikasinya? Canva. Oke. Nah, dilihat ya. Ini hasil temanmu yang pakai Canva. Ya. Gampang apa sulit kira-kira pakai Canva? Gampang. Gampang kan? Nah, ini salah satu fungsi dari kita memanfaatkan HP ya. Bagus. Dilanjutkan, dipotong yang rapi. Next, ini. Tentang apa ini? K-pop ya? Ada yang BTS, EXO, Seventeen. Suka K-pop? Suka? Oh ya. Oke, dipotong lagi. Sudah semua ya, disiapkan. Nanti sambil Pak Widi demokan caranya di depan, nanti kamu simak semua di depan. Kemarin kamu mencetak selembar berapa habisnya? 3.000 selembar itu murah ya. Nah, selembar isinya berapa itu? 15-an. Selembar isi 15. Tadi berapa ngeprintnya? 3.000? 3.000 gitu. Kalau kita misalkan kita belajar berwirausaha, kita jual 3.000 aja. 3.000 dikali berapa tadi? 15. Berapa untungnya? Banyak ya. Nah, dipotong sama ngeprint tadi kan lah. Itulah fungsi dari apa? Kalian bisa memanfaatkan sebuah teknologi digital seperti itu ya. Oke, dipersiapkan. Nanti kamu perhatikan di depan, nanti Pak dipraktekkan. Tadi mana? Oh itu ya, sih. Nah. Sudah pegang ini medianya? Nah, perhatikan hari ini kita akan mempraktekkan
sebuah cetak termasuk ke digital ini ya. Kenapa? Kita pakai yang namanya alat ya. Yang namanya digital itu pakai alat. Yang namanya alat atau mesin ini itu memudahkan pekerjaan kita. Kalau kita pakai mencetak ya gampang. Sudah dapat ini semua lempengannya? Sudah dapat plastiknya? Dapat mikanya? Sudah. Oke. Kalau sudah dapat semua, silakan ke depan. Disimak bawa bukunya. Kalian harus tahu prosesnya. Nanti ada tugas mengenai proses pembuatan ini. Dan HP. Nanti kamu record di tiap kelompoknya ya. Nanti kamu suguhkan sebuah video editing yang menjelaskan dari awal pembuatan sampai jadi. Seperti itu. Dibuat melingkar supaya temanmu kelihatan ya. Ambil. Si Pak Ide apa? Yang pinnya spenari mana? Yang hijau. Ya. SM. Yang lain belakang, silakan ke depan biar paham caranya yuk. Apa namanya ini? Mesin apa? Mesin untuk ini. Untuk Apa? mengepres. Mengepres apa? Pinnya. Sip. Desainnya Pak Widi minta satu. Ada yang sisa enggak? Sisa ya. Mana? Ada lagi tadi. Kalau apa? Nanti, masih ada sisa nanti. Nah, perhatikan prosesnya adalah gini. Ada gunting? Siapa? Gunting. Nah, perhatikan ya yang di depan. Dilihat. Sudah kamu potong semua desainnya? Kayak. Kalau kita potong itu usahakan rapi. Kita potong. Dipotong, dipaskan dengan apa? Dengan alat cetaknya ini. Nah, gini perhatikan. Ini kan kita membuat pin. Di pin ini tuh ada 3 bahan. Ya, ada yang ini namanya plat. Jangan sampai double. Ini nanti satu ya. Platnya kita masukkan dulu ke alat ini. Yang kiri ya, bukan kanan. Diperhatikan. Sambil dicatat. Besok keluar di ulangan prosesnya. Nah, biasakan catat. Yang lempengan pertama kita masukkan dulu. Nih. Dipaskan sampai pas gini. Kemudian baru desain kita. Desain kita itu menghadap ke kita gini ya. Menghadap kita. Masukkan. Nah, kalau kayak gini kan nggak pas. Berarti harus kita potong lagi. Nanti hasilmu rapi apa enggak? Yang pertama itu tergantung dari potonganmu. Kalau potonganmu terlalu besar, nanti ada kesan lipatan pada karyamu nanti. Jadi kamu potong yang rapi. Oke, kita coba lagi. Nah, dipaskan gini, kita tekan-tekan gini supaya pasti pas. Paham dari sini? Paham. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, apa ini kemarin? Mika bening. Fungsinya apa kemarin? Melapisi atau melindungi. Biar apa? Karyanya nggak rusak. Biar anti air ya. Ini kan kita buat pin di tas atau di gantungan kunci. Nanti biar kena hujan itu aman. Kita taruh, jadi habis plat, kemudian desain kita, kemudian mika, taruh, dipaskan. Nih. Kemudian diapakan kira-kira? Apa? Digeser. Apa dijeglek? Digeser ya. Geser kanan. Nah, yang kanan kita masukkan apa ini? Nah, ini bagian bawahnya. Dilihat benar-benar. Nanti harus tahu. Nah, nanti tak cek. Kalau ada kekeliruan, nilainya beda nanti. Yang di bawah itu adalah posisi yang lancip atau jarumnya. Itu ngadep bawah. Paham dari sini? Paham. Jadi yang jarum itu yang ngadepnya bawah. Jadi yang atas itu rata gini. Kita masukkan ke bagian kanan gini. Ditekan dikit. Biar nggak bergeser gini. Kalau aman nggak bergeser, berarti sudah siap kita proses cetak. Tadi kan gini ya, kita geser lagi ke kanan.
Yang kiri itu kita plong dulu. Kita plong dulu. Sudah. Kita geser. Loh, kemana ini? Kok nggak ada? Nempel, betul, nempel ke atas ya. Kemudian kita geser ke kanan. Nah, ini nanti karyamu jadi apa enggak tergantung apa? Press atau kita tekan. Jangan terlalu kendor juga, jangan terlalu digendong, jangan dulu ya. Langsung gendong nanti patah nanti ya. Jadi pelan dulu. Kita tekan pelan sampai ininya nempel, gini, kerasa agak berat. Baru kita beri tekanan dikit-dikit gini. Kita ayunkan dikit-dikit. Nah, gini ya. Jadi harus pelan-pelan. Kita angkat. Gampang apa mudah? Gampang. Ya, mudah. Ini. Ada yang pernah pesan ini di orang kira-kira? Pernah? Berapa satunya? 3.000 loh. Teman-teman ada yang pernah beli orang 3.000. 3.000 dikalikan ngeprint selembar. Untungnya banyak ya. Tuh. Wes, sudah siap semua? Sudah dicatat semua? Nah, kembali ke kelompoknya, kita mulai praktek bergantian karena alatnya cuma satu. Silakan. Ini hasilnya. Yang siap dulu siapa ini ya? Yang sudah dipotong-potong? Jam berapa? Yang siap dulu siapa ini? Sudah siap? Oke. Kelompoknya Atta sudah siap. Sekarang ini, yang lain boleh menyimak prosesnya atau menyiapkan dulu. Sebentar, Pak dinyiapkan nilainya dulu ya. Tunggu dulu. Yang praktek pertama adalah kelompoknya Atta. Yang lain boleh melihat dan atau menyiapkan dulu. Apa? Hah? Tambah. Tambah. Ya. Oke ya, sudah siap. Ada temanmu yang bagian memvideokan proses ini. Nah, itu buat tambah nilai nanti. Siapa yang mau video? Siska. Ya, divideokan nanti ya. Sekarang pengertian. Oke, siapa dulu yang pertama? Disiapkan. Atta. Yang pertama dimasukkan apa? Lempengannya. Masukkan. Ditekan-tekan biar pas. Yang kedua apa? Desainnya. Desainnya menghadap kemana? Oke. Dimasukkan, dipaskan, terus apa lagi? Ikanya ditempelkan, paskan, terus diapakan? Digeser. Wes, ini rahasianya bagus apa enggak tergantung tekananmu ya. Silakan pelan-pelan aja. Pelan-pelan, kalau sudah berat tambah lagi tekanannya sampai tek gitu. Oke, sudah diangkat. Wes, sudah. Nah, digeser, itu ditaruh dulu. Yang lancip di bawah ya. Yang jarumnya ngadep bawah. Oke. Iya, rekam. Oke, kalau sudah dianggap pas, digeser. Nah, ini kan dijengkram supaya apa? Praktiknya sama itu tadi kecakot atau nekan ya. Jadi harus benar-benar pelan dan kuat. Silakan. Sampai mentok, naik mentok, tambahi lagi tekanannya. Nah, terus. Oke, coba dilihat. Nanti gini ya, misalkan Pak, saya nggak jadi atau kurang rapi, dicoba lagi, ya. Yang paling dia nilai adalah prosesnya. Nanti kamu ambil karyamu yang jadinya yang bagus gitu.
Jadi? Nah, ini yang nggak jadi. Coba lagi. Ini bisa kita pakai lagi. Ini dibuka, atah. Diambil kertasnya. Nanti pakai lempengan yang baru. Sambil nunggu, coba. Betul, lempengan dulu, dipaskan, kemudian kedua desain, dipakai lagi ininya. Nah, ini bisa, ininya, oh masih bisa, dibuka gini, dibegar. Sudah, ini pasang dulu. Nah, tekan, sampai ceklek gitu. Sudah digeser. Nah, ini sampai mentok, terus tambah lagi. Oke, dicek jadi enggak. Lah, ini yang jadi ya. Nah, oke. Nanti ada coba lagi yang lain. Wes, coba satu tuh. Pak Udi pengen muter dulu, tak pantau yang lainnya. Sudah siap? Sudah ya. Tadi boleh kamu lihat temanmu dulu ya sambil nunggu ini. Nanti biar jadi. Tadi Ata kan ada yang nggak jadi. Nah, aduh. Hah? Ada yang lihat? Ada yang lihat? Enggak ada. Oh, ini gabung. Ya, ini berarti ikut nonton. Oh, ini satu nih lihat. Nah, ini satu. Ini sudah siap ya. Nah. Oke, lempengan dulu, kemudian desain, baru mikanya. Nah, disorot itu, sorot. Tadi ada yang nggak selain itu. Oh, betul. Ini. Kelompoknya Lovely sudah belum? Hah? Boleh. Coba aja nanti. Sudah siap semua? Ayo, sing kompak. Jadi apa enggak? Dilihat. Jadi, oke. Ayo. Nanti kalau sudah dioper ke teman kelompok lain ya. Nah. Misalkan Pak, saya pengen nambah lagi, ada yang nggak jadi, langsung dicoba lagi. Tuntaskan dulu kelompokmu, nanti baru pindah ke kelompok lain. Fokus itu ya, Pak Tidak. Ini dulu. Jadi, nah oke sip. Sekarang Atta dicoba lagi. Tadi kan sudah melihat teman-temannya. Nah, harusnya bisa nanti. Desainnya dipaskan tengah-tengah itu, oke. Mikanya pakai yang baru aja. Oke. Dipaskan tengah-tengah. Ya, sekarang ke yang kemitinya. Oke. Yang lancip di bawah ya. Dipaskan dulu.
tekan dikit, paskan. Oke, geser. Tekan sampai tek gitu. Oke. Oke. Sama kelihatan Mbak Widi ya. Kelihatan Mbak Widi. Jadi apa ndak dilihat? Oke, sip. Yang lain yang siap siapa? Siap? Oke. Kita pindah ke temanmu. Ini yang sudah selesai, nanti boleh nyoba lagi. Yang sudah selesai nanti ini, siapkan selembar kertas, nanti jepretan ya. Dijepretan tatan rapat ini. Di selembar kertas, nanti kasihkan jedanya di bawah ini buat temanmu komentari. Enggak, buat komentari temanmu. Dijepret di kertas, sobek selembar kertas. Sama yang itu ya, yang logo tadi. Kertas lembar kertas saja. Nanti jepretan di sebagian atas, nanti yang bawah itu buat dikomentari kelompok lain. Selembar aja nggak apa. Jadi apa ndak? Jadi, oke, sih dibalik belakangnya kelihatan. Oke, sip, bagus. Itu grup apa? EXO itu apa? K-pop. Kenapa suka K-pop? Ganteng-ganteng. Oh ya. Ditekan sampai tek. Oke, sudah. Nah, ini pelan sampai mentok dulu. Kalau mentok, tambahkan tekanannya. Get no. Oke, get no. Sudah. Jadi apa enggak dilihat? Jadi belakangnya? Oke. Kalau nggak jadi wajib diulang ya. Yang paling dinilai itu proses sama hasil jadinya. Oke, semuanya ditata yang bagus. Semuanya. Nanti dikasih jeda yang bawah untuk dikomentari kelompok lain. Nah, jadi kiri kanannya di bawah. Mepet aja. Nanti yang sudah sebelum ditempelkan di selembar kertas dulu ya, kayak kelompok sebelah itu. Nyoba selembar kertas, kok tempelkan satu kelompok itu. Jadi kah? Jadi. Oke, bagus. Absen berapa? 1. Absen 1. Oke. Nanti hasilnya ditempelkan gini, dikasih nama di atasnya. Nanti dikasih jarak kosong di sini untuk dinilai kelompok lain di komentar. Sama yang ini ya, yang jadi ini juga. Jadi gini Pak. Rapat, dikasih namamu atas ya atau bawahnya. Mepet aja nggak apa-apa. Sekelompok 1 lembar aja. Ini nggak cukup ya, nanti dibegar 2 lembar gitu. Pelan dan keras. Oke, dicoba dicek. Jadikah? Oh, nggak jadi, diulang lagi. Sik, dibuka dulu. Ini dibuka, dilepas. Dilepas. Desainnya bisa dipakai lagi. Kita cek lempengannya. Kalau rusak, ambil lagi. Oh, ini masih bisa. Tadi Kak kepres. Diulang lagi. Nikahnya ambil yang baru. Di mana? Di tengah-tengah sana. Itu saling kelihatan ya. Nikahnya. Cone sudah? Belum ya. Cone dulu, nanti kembali lagi ke kamu. Gitu. Nanti dikasih namamu di atas IP-nya ya.
Nikah. Nggak ada nih. Gimana ya? Ada yang lihat nikah? Nggak ada ya. Bagikan apa itu? Sangkan dari orang karena akan lokasi menganti pengaturan lanjutan bagikan. Oh ya, tuh sini. PPL 2 Widya Ari Prasaja. Nanti kamu ambilnya dari yang terakhir ya, sudut mana sih? Duh. Yang lain dipersiapkan ya. Habis kelompoknya Cynthia, siapa yang siap habis ini? Oh ya, Raka dulu yang dekat. Oke. Prasojo. S-nya dihapus dulu. PRA. Sojo. JO. Video. Betul? Loh, lah pada JO. Bagikan. Nanti langsung live lagi. Nama enggak? Kemarin lah, belum sama kan? Iya. Bisa kan langsung? Nah itu nggak tahu kalau di. Coba aja. Nah, khawatir gitu. Oh sudah ya? Sudah belum? Oke, saya klik bisa. Oh, profil. Ini bukan. Oke sudah. Nah oke, guys langsung lanjut lagi plus live deh. Enggak itu Pak Widi. Itu lah plus itu lah tengah. Nah langsung. PPL 242 gitu aja. Oke 42. Tadi yang lihat siapa? Satu tak? Iya, itu tadi. Yang mana ada? Ada. Yang awal ada? Dari awal ada? Ada. Siapa? Oh, dari awal itu kosong, terus habis itu pertengahan itu yang nikah artis tadi gabung. Nikah aja. Kalau nggak apa-apa. PPL kan 2 ya, Pak? Nah, terus itu aja. Mulai dari yang kamu terakhir tadi mati itu nih. Kamarnya aman ya itu ya? Yang belakang aman nggak? Gak dipantau. Sopi gua. Aman kamera? Hai. Tadi kamu di mana? Ya langsung mulai. Gak apa? Ojo nangku ketok kamera. Duduk sini. Oke. Ini rekaman mana? Ini ya. 1 jam ya. Duduk sini. Oke, selanjutnya kelompoknya Raka. Ditekan sampai tek gitu. Oke. Digeser. Nah ini ditekan sampai mentok, baru tambah tekanan lagi. Sampai mentok. Nah, coba dicek. Jadi, oke. Belakangnya sih lihat. Oke. Absen berapa? 25. Oke, next lanjut. Nanti kalau nggak jadi coba lagi. Yang lempengan dulu, kemudian desain, kemudian nikahnya. Yang kemitinya ada bawah, yang atas rata, betul. Itu lempengan, desain, nikah. Ada nikah yang lebih? Nikah yang lebih ada nggak? Oh, ini. Sih, tolong ambil. Dicari lagi, baik ada yang nggak dipastikan.
Maci dan Latif kelas 8F sekolah Taruna Gonzales. Sudah dijepret? Di. Oke. Sudah dipasang? Loh, berapa? 4 ah? Oh gitu, oke. Ah. Jadi, coba lihat. Oke, absen berapa? 22. 22. Oh yes. Ngono itu. Habis ini kelompokmu ya? Yang sudah disiapkan selembar kertas untuk dijepret ya. Kayak mana sih? Kita lihat. Sudah semua? Kayak ini ya. Nah, dikasih nama di bawahnya atau atasnya. Wis taruh tengah dulu aja, apa-apa. Sudah tadi? Absen? 8. Oke. Yang sudah nanti dipasang di sini ya. Nanti dikasih namamu. Sampai lali Pak Bibir. Tadi pasang ini. Enggak. Pak itu enggak hafal. Karena pakai gerakan. Harusnya bagus pakai gerakan itu. Oh, yang ketiga aja besok disiapkan ya. Sudah? Tadi siapa? Absen berapa? Jadi ya? 1. Oke, bagus. Sip. Jadi yang namanya praktek itu ada yang namanya trial and error, itu pasti ya. Ada yang gagal. Bagaimana kalau gagal? Nggak apa-apa, kita coba lagi. Itu hal yang wajar. Trial and error. Oke, geser. Nah, ini sampai mentok dulu untuk tambah tekanan. Nah, tambah tekanan sampai abot. Oke, sip. Jadi, oke, bagus. Absen berapa? 2. Sudah semua? Sudah. Dijepret ya, Raka ya. Oke, ayo persiapan kelompokmu. Bahan-bahannya disiapkan. Sembarang, ayo. Gak apa-apa, pakai yang lain aja. Ayo sembarang ini urut ini. Nah, gak apa. Lempengan dulu, desain, baru mika. Ayo cepet. Lempenganmu. Lempengan dulu, dipaskan, kemudian desain ngadep ke kamu, kemudian mika. Oke, dipaskan dulu, baru digeser. Nih, ini dulu, mikanya mana apa? Nah, ini kemitinya ya, yang ngadep bawah, yang bisa dibuka itu ngadep bawah. Paskan, kebalik ya. Oke, kalau sudah pas, dipres sampai kerasa cedek gitu ya, tekan mentok. Oke, sudah digeser. Ini mentok, baru tambah lagi tekanan. Oke, dibuka cek jadi enggak. Nah, berarti kan ini kalau nggak jadi, berarti kurang apa kira-kira? Kurang nekan, betul. Dibuka bisa lagi nanti. Next, lanjut, disiapkan, nanti diulang lagi. Ini nggak apa, pakai ini aja. Lempengan dulu, desain, baru mika. Oke, dipaskan. Nah, dipres sampai kerasa maksimal ya. Oke, sudah. Balik. Ada lagi nggak? Nggak apa, nanti
seolah-olah nanti jangan press gitu ya. Dibuka jadi apa enggak? Nah, oke, saya belakang lihat. Absen berapa? 9. Oke, lanjutkan. Ayo, yang laki-laki. Harusnya laki-laki lebih rapi ya, karena lebih kuat kan. Nah, ayo. Lempengan desain Mika. Lempengannya dulu. Oke, dipaskan. Desain ngadep kamu. Oke. Kemudian Mikanya. Nah, sebelahnya juga dipasang dulu. Yang rata atas. Nah, betul. Dipaskan. Ditekan sampai mentok. Oke, sudah. Nah, yang ini harus mentok dulu, tambahkan lagi tekanan. Ket. Wes, coba. Jadi apa enggak? Jadi, oke. Absen berapa? 28. Oke. Wes. Yang lain siapkan itu ya, selembar kertas. Nanti pinmu dijepret di kertas itu ya. Ini tadi. Nanti kayak gini ya. Nah, nanti dijepret gini, dikasih namamu. Nanti dikomentari kelas kelompok lain. Jadi, oke. Ya, ini terakhir tadi. Oke, pasang lagi. Lempengannya tadi. Ini. Oh, cek bagus. Ada Mika dah. Desain. Ada Mika lagi. Nah, oke, dipaskan. Wes, press. Ayo, ajak ngelamun. Sampai. Oke, wes. Jadi yang kedua. Nggak apa-apa, yang namanya praktek pasti trial and error, nggak apa-apa. Get. Oke, buka. Nah, jadi kan absen berapa? 7. Wes, tugasmu adalah sobek lembar kertas. Karyamu nanti dijepret di kertas ya. Kasihkan namamu di bawahnya. Nanti area bawah ada yang kosong buat dikomentari oleh kelompok lain. Silakan. Kelompok terakhir, silakan ayo persiapan. HP-nya. Oke, serius. Oke, disiapkan. Yang foto. Terus kertasnya yang di Ayo diperhatikan yang pertama apa tadi? Lempengannya. Iya, Pak ya. Satu ya, dipaskan. Kemudian desainnya. desainnya. Yang ini pakai ini loh. Desainnya tuh. Desainnya. Oh iya. Lempengan, kemudian desain, kemudian Mika. Desainnya ngadep ke kamu ya. Oke, itu yang bagian yang kanan adalah kemitinya, betul. Yang rata atas. Wes, ditata dulu. Mikanya nggak ada, Pak. Tadi ada loh, ngono iku. Ayo. Tak disimpan tadi. Jatuh mungkin, cari di bawah. Ditekan sampai kerasa ya, kerasa mentok, cetak gitu, ada kerasanya di. Sudah. Geser yang kanan sampai mentok dulu, kemudian tambah lagi tekanan yang kuat. Keluarkan semua tenagamu. Get. Buka. Jadi enggak? Dicek. Jadi? Saya lihat belakangnya. Oke, absen berapa, Vivi? Aku punya 30. Oke, gantian. Ayo langsung cepat. Oke, ayo. Terserah. Ya, itu kan itu kanan. Itu sih
Itu lempengan. Kualit. Ayo. Ayo tak kurang nilai ya. Ayo. Tadi apa? Lempengan, desain. Kelompokmu paling super. Oke, desain. Ngadep ke kamu. Nah. Mikanya, betul. Dipaskan dulu pelan-pelan. Nah, sudah geser, ditekan. Sampai kerasa seperti tekanan cetek gitu ya. Oke, sudah, wes, angkat. Dipasang dulu yang kanan. Yang kemitinya di bawah, yang atas rata. Oke, dipaskan. Oke. Pas semua. Sudah dijepret? Dijepret itu ya. Belum. Saya dibuka dulu. Belum, Pak. Dibekar. Apa nih, Pak? Desainnya masih bisa dipakai, sama lempengannya masih bisa dipakai. Ulangi, Pak. Ulangi, lempengannya taruh lagi. Iya, Pak ya. Dibuka lagi itunya, dibekar lagi. Sini ya, Pak. Iya, Pak. Pasang dulu, ratakan, itu kan ada lipatannya. Nah. Oke. Seolah-olah ya. Oke. Arai. Oke, sudah. Nah. Ya, betul. Set. Oke. Oke, absen berapa? Ya, salah aja. 24. Oke, semuanya sudah semua ya? Tugasmu adalah siapkan selembar kertas bersama ya. Sobekan pinmu nanti kamu jepret di kertas itu. Kasih nama. Nanti yang bagian bawah kertas ada sela kosong untuk dikomentari kelompok lain. Silakan. Mana ini? Nah, ini ya. Oke. Jadi nanti habis ini kita presentasikan, kelompokmu nanti akan diapresiasi oleh kelompok lain. Nah, dan akan dinilai sudah bagus enggak atau benar. Nah, gitu. Gimana sudah? Oh, ini hasilnya banyak ya. Ini ya. Ini dari kelompoknya Raka dan teman-teman sudah bagus. Oh, banyak ya. Ada berapa ini? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Nanti ini kamu kasihkan ke kelompok lain. Kemana kira-kira? Sana? Dan nanti kelompok lain itu kamu komentari nanti. Kekurangannya di apa, kemudian sudah bagus apa enggak. Nah, apa melenceng atau gimana nanti kamu komentari. Oke, bagus. Tak cek ke yang lainnya dulu. Sudah dipasang? Oke, nanti kelompokmu dikasihkan ke Raka ke kamu. Nanti diapresiasi, ya. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, ada yang miringkah atau kurang rapitkah, itu nanti kamu komentari. Oke. Sudah semua? Aman ya? Sudah? Ini? Seolah-olah sudah ya. Sudah, Pak. Sudah semua? Sudah ini. Sudah, oke. Kertasnya mana? Loh, belum siapkan ini loh. Tengah-tengah. Nanti dipasang semua. Nanti ditukar sama kelompok lain. Dipasang di komitinya. Nanti dikasihkan nama di bawah karyanya. Oke, dibuka komitinya. Dipasang. Nanti dikasih nama. Ini ya, Pak. Oke, betul. Kamu terus temanmu ya dipasangkan. Tapi di satu kertas. Nanti nggak cukup ya balik. Nanti yang bawah ada area yang kosong itu buat kelompok lain mengomentari, mengapresiasi karyamu. Oke. Kelompok ini karena sudah perhatikan. Oke. Silakan ditukar sama kelompoknya Raka ditukar sama kelompoknya Cynthia. Nah, tugasmu adalah kamu mengapresiasi punyanya temenmu ya. Apa itu mengapresiasi? Itu kamu menghargai, kemudian kamu memberi sebuah saran atau kurangnya apa, kamu nilai. Kalau sudah bagus ya bilang aja bagus. Kalau ada yang kurang rapi atau ada yang lepas dan lain-lain nanti kamu tulis ya. Di baliknya boleh. Silakan. Agak cepat ya. Ya. Oh nggak cukup, dijepret aja bawahnya.
Sebelah sini nggak ada. Ada 2 lembar lah. Oh, nggak bisa ya? Nah, sini aja boleh. Kamu apresiasi temanmu. Nah, jadi kelebihannya apa, kekurangannya, kemudian Satu anak apa ini atau semuanya langsung? kalau semuanya sudah bagus menurutmu ya semua aja langsung. Karya semuanya bagus. Nah, ada 2 yang kurang rapat misalkan gitu ya. Ada beberapa yang masangnya itu miring dan nah itu kamu komentari. Tata. Tata masing-masing. Oke. Sudah dipasang aja, dipasang. Terus kita tinggal di akhir itu. Tata semua sudah. Yang ini loh. Tambahin juga. Biar nanti nanti. Wah, ayo. Cepat dipasang. Nanti kalau sudah punyamu ditukar sama sini di komentar ya. Nah, sudah dipasang ini? Pak, ini kan Pak. Oke, betul. Semuanya ya. Dikasih nama. Ayo, dipercepat yang lainnya sudah. Oke. Aman ya? Yang lain dikomentari, kelebihan kekurangannya apa. Kalau ada kekurangan, kamu beri saran. Mungkin kemitinya miring masangnya. Nah, kebanyakan kita lihat tadi ya. Sudah? Nanti gak apa-apa. Nanti ditukar sama kelompok sana ya, sebelah atau yang pojok sana. Sudah? Komitinya dibuka yang lebar aja. Nah. Oke, sudah? Kelompoknya Almera sudah? Ditukar sama kelompok ini ya? Ditukar ini. Gak usah dibaca. Bawah sini. Nah, nanti tugasmu adalah kalau kita membuat sebuah karya, itu kita biasakan mengapresiasi karya teman kita, ya. Kita hargai, bukan malah mencemooh, menghina gitu. Kita menghargai. Nah, nanti kamu cari kekurangan dan kelebihannya. Misalkan Pak, iki wes bagus semua, ya tulis saja ya, menurut komentar kelompokmu. Atau gini, Pak, ini ada yang miring apa? Dikomentari, oke? Nah, dan kelompokmu juga seperti itu. Silakan. Yang sudah nanti dikumpulkan di Pak Widi ya. Nanti Pak Widi apa? Semar ya. Langsung. Ya, sudah? Sudah. Ini nih, ditukar sini. Nah, fotonya. Wes, tugasmu adalah memberi apresiasi oleh kelompok ini. Dituliskan ya. Kelebihan, kekurangannya, sarannya itu. Karena semuanya sudah selesai, silakan ya. Kita belajar yang namanya mengapresiasi karya teman. Ya, kita apresiasi karya teman. Nah, kalian saling rembukan dengan teman, berdiskusi. Terima kasih. Nah, kalian silakan berdiskusi dengan temanmu. Yang kamu pegang adalah kelompok lain. Nah, itu kamu apresiasi. Kamu tulis apa yang hasil diskusimu, kekurangan, kelebihannya, itu kamu tulis semua di situ. Silakan. Dipercepat ya. Dipercepat. Ya. Karya kelompok ini bagus, rapi gitu. Cuman ada beberapa pinnya yang gitu. Pakai manual. Oh, betul itu gimana tadi? Atau masangnya kemitinya miring. Nah, itu ya. Kita mengomentari, kita jelaskan juga bagaimana cara mensiasatinya.
Gitu. Silakan. Seharusnya bagaimana? Nah, itu. Oke, sudah? Ya. Oke. Hasil bagus. Kasih saran Oh ya. untuk semuanya. Kurang apa sarannya atau bagaimana? Didiskusikan bareng-bareng. Oke. Diskusikan ini. Oke. Sip. Jangan tulis bagus semua. Nah, pasti ada. Aman. Sudah semua? Yang sudah siap mempresentasikan siapa ya? Presentasikan punyanya teman. Kelompok teman, betul. Sudah siap dipresentasikan? Sudah siap? Diperhatikan semua, lihat depan. Kelompoknya Cynthia sudah siap untuk mempresentasikan kelompoknya Raka. Siapa yang bagian menjelaskan tadi? Cynthia, silakan berdiri Cynthia. Yang lain tolong dilihat kelompoknya Cynthia untuk mempresentasikan kelompoknya Raka ya. Ya boleh. Yang keras silakan. Sini aja. Oke, bentar. Aku bangun ya. Apa sih mau presentasi tadi ya? Assalamualaikum. Yang keras ya. Ya. Yang lain tolong disimak temanmu untuk mempresentasikan karya teman. Silakan. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Netherlands akan mempresentasikan pin dari kelompok lain. Kelompoknya Raka. Ini adalah Maju. Netherlands pinnya. Oke, mundur lagi. Semuanya Ah. menurut kami, Yang keras? menurut kami semuanya sudah bagus. Cuman banyak yang pemasangannya miring dan kurang rapi untuk dilihat. Oh, pemasangannya miring. Yang mana kira-kira yang miring? Ini Oke. Kemudian harusnya bagaimana? seharusnya dilihat dulu letaknya. Waktu ngepres tadi. Oh, oke. Waktu ngepres, waktu pemasangannya juga dilihat agar tidak miring. Oke, bagus. Itu aja? Terus uniknya juga ada satu pin yang gambarnya itu manual. Oh ya, ini kamu lihat. Manual. Ada temanmu yang kreatif ya. Jadi pinnya itu digambar manual, kemudian dicetak. Betul, bagus juga. Boleh. Sudah? Oke, ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus untuk teman kalian. Oke, kelompoknya Raka, silakan di depan. 2 orang. Nanti habis ini kelompokmu ya. Pembukaan salam dulu. Sini maju sini. Agak maju. Abil maju sini. Yang keras, yang lain disimak kelompoknya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang keras. Dibaca gak apa? Dibaca gak apa? Keseluruhannya gimana? Bagus Kak? Bagus. Oke, kelompoknya Cynthia kata temanmu ini semuanya bagus. Kira-kira ada yang kurang rapi nggak? Miring-miring atau gambarnya nggak pas? Kurang apa itu? Ya miring. Kepintinya miring? Ya. Oke, harusnya bagaimana di waktu ngepres? Apa Dipaskan? Ya. Banyak. Oke. Terus yang lainnya? Sudah oke? Sudah oke semua. Oke. Jadi untuk keseluruhannya kira-kira sudah benar bagus atau gimana menurutmu? Bagus ya. Oke. Wes gitu aja.
Silakan ditutup. Aplaus untuk kepada. Oke. Kelompoknya atas, siapa yang maju? Oke, Siska. Sama siapa? Oke. Yang keras. Habis ini kelompoknya Natus ya. Oke, salam dulu ke teman-teman. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini menurut kelompok kita dari keseluruhannya sudah cukup rapi. Hanya ada beberapa sedikit yang miring, tinggal diperbaiki saja posisi. Kira-kira lebih banyak yang bagus apa yang kurang rapi kira-kira? Bagus. Kebanyakan? Bagus semua. Cuma posisinya miring. Posisinya miring. Yang mana kira-kira yang miring? Itu kemiringnya miring. Oh ya. Tapi gambarnya semuanya bagus ya. Oke. Oke. Ada yang tanya yang lainnya? Nggak ada? Sudah diakhiri presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Aplaus untuk kelompok ini. Oke, sudah ya. Nah, diperhatikan. Silakan duduk semuanya. Nah. Kalau dilihat untuk praktek kelas ini itu bagus-bagus hasilnya ya, rapi-rapi kebanyakan. Yang ada salah tadi berapa? 2 orang kalau nggak salah ya. Tapi untuk mencoba kedua kali itu betul. Nah, itu yang namanya kita berkarya. Pasti ada yang namanya trial and error. Yang penting apa? Kita nggak nyerah, kita coba lagi. Dan akhirnya apa? Semuanya itu berhasil. Itu yang paling diharapkan. Oke. Ada yang ditanyakan dari hasil praktek kita hari ini nggak kira-kira kamu? Poin yang dapat kamu ambil dari praktek membuat pin ini apa kira-kira? Tahu bagaimana apa? Cara membuat pin. Kalau kamu sudah bisa membuat pin ini, kira-kira manfaat apa yang kamu peroleh? Bisa dijual. Dapat dijual, dapat uang. Uangnya buat apa? Beli jajan. Buat beli paketan. Oke, itu ya. Oke. Ada yang tanyakan yang lainnya? Gak ada ya. Jadi ini hasil kita ini betul ya. Jadi kita itu harus bisa yang namanya teknologi seperti itu. Ya, dengan kita bisa menguasai teknologi, kita nggak akan ketinggalan zaman. Karena apa? Sekarang jadwalnya itu teknologi yang di depan. Itu aja ya. Nah, untuk yang di next pertemuan, oke, terima kasih. Di next pertemuan, nanti kita akan praktek yang kedua, yaitu membuat apa? Sablon dengan medianya apa? Kaos, baju. Boleh topi, boleh tas, boleh kaos. Nanti kamu diskusikan dengan kelompokmu. Oke ya. Jadi seperti itu. Diharapkan di pertemuan kali ini semuanya bisa mengaplikasikan ini dan belajar berwirausaha. Ya. Nanti kamu bisa meminjam alat ini kalau ada yang pesan gitu. Nanti kamu belajar berwirausaha. Oke, itu aja ya. Pada di akhir pertemuan hari ini, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa teman-teman. Teman-teman persiapan Oke. berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sudah. Dibagikan ya, jangan lupa. Bagikan. Di stop ya. Stop ya. Di stop. Stop PPL 2 gitu aja. 42 gitu. Sudah. Masih 1 jam 34.